Mohon perhatian, channel Efek Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang ketiga. Yang belum nonton season pertama dan kedua, silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan juga untuk meninggalkan jejak dengan cara like dan komen sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, iya kan? Game of Thrones season 4 episode 4 part 1 dimulai. Film diawali di kamp perang Daenerys Targaryen di Common Tangwe. Terlihat Missandei yang sedang memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada Grey Worm, dan mereka menceritakan dibawa ke perbudakan sebagai anak-anak. Grey Worm memberitahu gurunya bahwa dia tidak ingin kembali ke tanah airnya. Dia hanya ingin membunuh tuannya. Do you remember your home? Unsullied. Always unsullied. Perhaps one day you will return to the Summer Isles. I don't want return. Kill the masters. Tiba-tiba mereka didatangi Daenerys Targaryen dan menanyakan pembelajaran mereka, serta si Daenerys memberikan aba-aba bahwasanya sekarang adalah waktunya. It's time. Dan malamnya, Grey Worm memimpin pasukannya menyamar sebagai para budak di Meereen untuk menyusup ke dalam Meereen melalui selokan. Poketas matas wang yel sherawa. Yel rit, yel mizas lewash. Ansalik menggalang para budak Meereenese untuk merebut kota. Balar Mugulis. Gidinan kizi ejim, jibroji esbezi sator gomudo. Meritovi ejiderve samovita hip. Sir osvilivan Daenerys zi. Meji prijage espo bilma, jimisa espo zaldrizes. Tol Foljeni. Tol Kemp. Başka min şey. Dan pada saat masa yang dibebaskan memanggil Daenerys Targaryen atas keberhasilannya, dia mengabaikan saran Barristan Selmy untuk menunjukkan belas kasihan kepada para budak. All these people are your subjects now. This city is yours, so it is better to answer injustice, mercy. I will answer injustice with justice. Sebagai balasan atas anak-anak budak yang mati untuk penanda jalan menuju kota, Daenerys memerintahkan anak buahnya untuk memperlakukan para bangsawan tersebut seperti yang mereka lakukan kepada anak-anak sebagai penanda jalan dengan jumlah 163 anak. Beralih di King's Landing, terlihat si Jaime yang sedang berlatih dengan si Bronn. Setelah usai berlatih, si Bronn mencoba menyinggung tentang si Tyrion, dan dia juga menghukumnya dengan sebuah cerita. Bronn hanya membela Tyrion di Eyrie karena pilihan pertamanya, pembunuh raja, tidak akan berhasil tepat pada waktunya. Jadi gini, si Tyrion kan dulu pernah disidang atas percobaan pembunuhan si Bran. Dia saat disidang meminta keadilan dengan pertarungan.
Dia mengajukan si Jaime untuk mewakili pertarungan tersebut karena si Jaime ini kan berada di King's Landing, akan lebih lama menunggu si Jaime datang ke Erie. Akhirnya si Bronn yang mengajukan diri untuk menjadi wakil dari si Tyrion dalam pertempuran. Begitu. You want to know for sure, why don't you ask him? You haven't been to see him yet, eh? Your brother ever tell you how I came into it? But only when Lady Arryn demanded... In his trial by combat of the Erie. Aye. He named you for his... You were his first choice because he knew you would ride day and night to come fight for him. You gonna fight for him now? Setelah mendapatkan cerita dari Bronn, akhirnya dia mengunjungi Tyrion di sel hitam. Jaime mengkonfirmasi kecurigaan saudaranya tentang si Cersei. Dia ingin Tyrion meninggal. Tyrion menegaskan dia tidak bersalah, tapi Jaime tidak bisa berbuat banyak untuk membantu dia dan Sansa. You know what's coming? A trial for regicide. Yes, I know. I know. The whole bloody country thinks I'm... Well, she's probably working on a way to avoid a trial altogether by having me. As for Cersei, now that you mention it, she did ask. How can I help you? Well, you could set me free. Me to do? Kill the guards? No, I can't. He's offering a knighthood to whomever finds Sansa Stark. Di dalam kamar, si Cersei yang sudah mengetahui bahwa si Jaime telah berkunjung di selnya si Tyrion. Dia memanggil si Jaime dan mempertanyakan kenapa si Catelyn membebaskannya dulu dan mempertanyakan kesetiaannya dengan cara menangkap si Sansa dan membawakan kepalanya. Why did Catelyn Stark set you free? Ever since that great cow brought you back to the... I've been wondering for months. No, why? Why did she set you free? I hoped I'd send her daughters back to her. Creature murdered our son. I know you went to see Tyrion. If I told you to find that murderous little bitch, told you to leave the capital right now and find Sansa and bring me her head, would you do it? Di dalam kapal Littlefinger, Sansa mengetahui kapal itu menuju ke Erie. Dihadapkan oleh Sansa, Littlefinger mengaku dia memiliki andil dalam kematian si Joffrey. Dia mengungkapkan kepada Sansa bahwa dia juga berperan. Dia mengingatkan pusaka yang diberikan Ser Dantos padanya adalah berisi racun yang membunuh raja. You're right. But you were. Do you remember that lovely necklace after the feast? I suppose you noticed that a stone was missing. My new friends are predictable. I don't want friends like me. Very reasonable people. That was something my new friends wanted very badly. As for what happened to Joffrey, well, nothing like a thoughtful gift. Di Red Cap, Lady Olenna berbagi kekurangannya sendiri kepada Margaery. Awalnya bertunangan dengan Targaryen yang cerewet. Dia mengubah takdirnya dengan mengembara ke kamar Luthold Serral dan mencuri tunangan saudara perempuannya. Sekarang giliran Margaery untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, kata Olenna. Lost on my way back from my embroidery last evening before Luther was to happen upon his chamber. Luckily for you, the Queen Regent... Margaery juga terkejut mengetahui bahwa Olenna Tyrell mengatur pembunuhan untuk menyelamatkan dirinya dari pernikahan dengan si Joffrey. I could have done, but he didn't. You don't think I'd let you marry that beast, do you? No, Grandmother. But I do know. You just do what needs to be done. Malamnya, si Margaery melakukan kunjungan larut malam ke dalam kamar si Tommen yang terpesona oleh niatnya. I'm not a visitor, Your Grace. Word has it, I'm to be your bride. Ought to get to know one another before we decide to spend our lives together. If we're going to be man and wife, well, be our secret. I become yours forever. Di ruang Kingsguard, menyimpang dari perintah si Cersei, Jaime malah mempersembahkan pedang baja Valerian dan baju zirah barunya kepada si Brienne yang harus ia gunakan untuk menegakkan sumpahnya kepada Lady Catelyn. Berhubung Catelyn sudah meninggal, dia mendapatkan tugas baru dengan menemukan si Sansa dan melindunginya.
swore an oath to return the Stark girls to their mother. Arya's probably dead too, but there's Lady Stark's dead. Still a chance to find Sansa and get her somewhere safe. Got something else for you. I hope I got your measurements right. I'll find her. For Lady Catelyn. And for you. Meskipun kurang bersemangat menerima layanan Podrick Band, akhirnya dia menerimanya sebagai pengawal. Dalam semangat misi, Brienne menamai pedangnya dengan nama Oathkeeper atau pemegang sumpah. Compliments of Lord Tyrion from the Blackwater. Ready the lady's horse. What are you waiting for? A kiss? They say the best swords have names. Oathkeeper. Goodbye, Brienne. Bersambung. Dan pada akhirnya si Daenerys dapat dengan mudah menguasai kota Meereen dan sangat mencodotkannya bahwasanya pembunuhan Raja Joffrey otaknya adalah Lady Olenna, Littlefinger sebagai dalangnya, Sansa dan Dontos sebagai wayangnya, dan si Tyrion sebagai tumbalnya. Ngeri kan? Ngeri, memang ngeri lah ceritanya ini kan. Apakah si Brienne akan berhasil dan apakah si Jaime akan siap menerima resiko dengan menyimpang dari perintah si Cersei? See you the next video. Gaskan lur.